lagi di Agnes Channel. Nah, saat ini kami kedatangan dari para pelaku budaya. Ya, khususnya ini sangat menarik sekali nih. Di Banyu Biru ini sangat kental nuansanya dengan budaya. Bahkan ini sudah ada beberapa episode atau beberapa tahun ini sudah menjadi diselenggarakan adanya pawai budaya atau disebut dengan kirab budaya. Nah, untuk lebih jauh bagaimana pelaksanaan dan bagaimana greget daripada kirab budaya, untuk itu akan saya sapa satu persatu. Sebelah kiri saya adalah Bapak Supriyono. Bapak Supriyono adalah Ketua Panitia Penyelenggara Kirab Budaya 2025. Ya. Kemudian ada lagi di sebelah Bapak Supriyono, yaitu Bapak Nur Biantoro. Pak Nur Biantoro adalah sepuh atau tokoh budaya di Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Baik, kita akan segera ke Pak Subiantoro, Pak Pri dulu nih. Saya lebih akrab memanggilnya Pak Pri kan ya. Pak Pri, ini gimana Pak Pri? Ini rencana kapan ini untuk penyelenggaraan kirab budaya ini? Matur nuwun kepada pembawa acara, kami yang ditugasi untuk ngesui dalam rangka kirab dan jamas pusaka Kecamatan Banyu Biru tahun 2026. Kami berawal dari adat yang sudah ada, kebiasaan yang sudah ada di Kecamatan Banyu Biru. Insya Allah nanti untuk tahun 2026 adalah kegiatan tahun yang ketiga pelaksanaan kirab dan jamas pusaka Kecamatan Banyu Biru. Baik, kalau bisa digambarkan pesertanya dari mana saja ini? Sebelum nanti ke peserta, ini kami lanjutkan sedikit Bapak. Embrio dari kegiatan kirab dan jamas pusaka ini adalah nanti kita menggunakan dalam hitungan Jawa itu tanggal 7 Suro utawi 7 Suro. Namun pihak dari pemerintah Kecamatan Banyu Biru juga ingin menggali nanti lahirnya Kecamatan Banyu Biru itu besok di tahun berapa, tanggal berapa. Nah itu nanti kedepannya kalau sudah itu ketemu bisa menjadi patokan atau dasar untuk pelaksanaan kirab dan jamas pusaka. Itu sebagai dasar embrio untuk mengikuti kegiatan kirab dan jamas pusaka. Selanjutnya terkait dengan peserta, ini adalah poro-poro yang peduli terhadap budaya, terhadap adat, terhadap tradisi yang ada di Kecamatan Banyu Biru. Jadi nanti semua stakeholder yang ada di Kecamatan Biru, Kecamatan Banyu Biru, insya Allah kami libatkan Bapak dan kersane guyub rukun, kersane ngrembaka kegiatan yang ada di Kecamatan Banyu Biru dalam rangka kirab dan jamas pusaka. Baik, terima kasih sekali ini. Manusia luar biasa sekali ini Mas Pri ini sebagai ketua panitia. Dari Mas Pri kita beralih ke Pak Nur. Pak Nur, mungkin bisa Pak dijabarkan sedikit apa sih tentang budaya-budaya yang harus kita uri-uri, kita kembangkan sehingga mungkin tidak terputus saja di generasi yang akan datang. Monggo. Terima kasih, Pak Tersun. Lanjuti acara kirab dan jamas pusaka Banyu Biru. Memang kita di Banyu Biru itu ada salah satu peninggalan yaitu Sendang Biru. Nah, gimana sebenarnya Sendang Biru itu akan menjadi maskot untuk arah-arahan Tirto Parto Suci yang akan dipakai untuk jamasan pusaka. Saya perjelas lagi, Tirto Pramito Suci. Ya, monggo lanjut. Terus Tirto Parto Suci mereka ingkang pungkasan atau maskotnya adalah pengambilan di Sendang Biru. Yang lain adalah di setiap desa. Jadi di setiap desa itu diambil Tirto Parto Suci yang nanti
diarak bersama dengan air sedan biru untuk dibawa ke kecamatan untuk mendemas pusaka kecamatan maupun pusaka-pusaka dari warga kecamatan yang akan hadir insya Allah, terutama dari budaya Tosanaji itu banyak dari budaya Tosanaji se-Kabupaten Semarang akan ditambah dari Dawibi wanita kebaya kabupaten itu juga. Kalau diprediksi ada beberapa personel nanti yang ikut arah-arahan lah seperti pawai. Arah-arahan ya 500 ada. Sekitar itu ya 500 ya 500. Terus harapan ke depan Pak untuk bicara masalah budaya ini. Nah ini untuk menggali budaya agar remaja atau pemuda masa depan itu tidak akan lupa dengan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita, di mana ternyata peninggalan nenek moyang kita itu adalah suatu pelajaran yang bagus untuk generasi muda untuk jenjang selanjutnya. Jadi seperti sebuah pusaka keris, ternyata filosofinya sangat tinggi sekali. Apa itu? Gimana? Bisa digambarkan? Nah, jadi setiap keris ini ada filosofi gambaran kita itu, Pak. Dari bentuk maupun dari pamor, dari apapun menikah, ternyata dari budaya nenek moyang kita itu lebih unggul dinimbang dari budaya-budaya Montonegoro. Dasarnya tadi itu untuk pembuatan keris itu ternyata tidak segampang atau semudah apa yang kita gambarkan. Setelah kita mempelajari yang betul, satu bilah keris jadi itu beratnya paling 3-4 ton. Akan tetapi bahan bakunya besi saja itu sudah 10 kilo, Pak. Belum ditambah nanti besi baja, ditambah lagi meteorit, kalau sekarang sudah diganti dengan nikel itu untuk membentuk pamor. Itu ternyata begitu banyak dan jadinya cuma kecil dan tipis, dan itu adalah sari-sarinya. Itu tidak lepas dari ternyata nenek moyang kita lebih berikan, lebih unggul dibanding dengan Montonegoro. Dan kenyataannya WHO menyatakan bahwa garis pusaka Indonesia adalah hak dari masyarakat budaya Indonesia. Itu kan ya, mungkin saya salah, yang dimaksud mungkin UNESCO mungkin. UNESCO, ya. Baik, terima kasih. Pak, kembali lagi ke Mas Pri sekarang. Untuk ke depan seperti apa? Apakah ini harus diuluri, dikembangkan tiap tahun akan menjadi agenda gitu? Ya. Gimana, monggo? Ini kami dari orang-orang yang peduli, utamanya di babakan kebudayaan atau masalah kebudayaan, ini menjadi embrio atau cikal bakal untuk ke depan agar budaya utamanya dari yang terkecil kirap dan jamas pusaka ke depan di tahun-tahun yang akan datang itu bisa menjadi lebih besar lagi. Tidak hanya di kirap jamas pusaka saja, nanti bisa mengedukasi, bisa mengajak di semua lini yang terkait dengan budaya, entah itu budaya seni, budaya tari, budaya apapun, wabil khusus yang ada di kecamatan. Karena embrio dari kecamatan insya Allah nanti bisa berkembang sampai di tingkat kabupaten. Begitu Bapak. Iya, Pak Profesor, wah ternyata budaya itu adiluhung ya. Betul sekali. Baik, kemudian yang terakhir saya ingin statement dari Bapak Pak Nur ini. Budaya ke depan harapannya seperti apa? Harapan budaya ke depan adalah biar masyarakat tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di negara kita, terutama di kecamatan. Karena apa? Semua adat ini banyak yang diselewengkan. Terus terang saja kita terbuka saja untuk menjajah, terutama di negara kita. Kalau dengan adu fisik, saya kira kita masih berani. Tapi penjajahan di negara kita kebanyakan adalah dari budaya dan agama. Untuk itu marilah kita berbondong-bondong menggiatkan budaya menika, kersanipun gotong royong terus tetap terjaga, Pak.
Karena dengan gotong royong kita akan bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, matur saya. Terima kasih. Demikian tadi sekilas pengajian yang disampaikan dari Mas Pri juga Pak Nur terkait masa perencanaan penyelenggaraan kirab budaya di Banyu Biru. Kemudian ada juga narasumber kami, Isar Budaya juga, ya, Bapak Nur. Nah, matur nuwun Bapak, terima kasih. Sukses selalu. Sukses. Matur nuwun. Sur.